Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Rumah Dukun karya dari Bang Ramdan Hadi, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Rumah Dukun. Suara gemuruh petir mulai terdengar. Tak lama hujan pun turun. Kita tidur di mana nih, Sat? Tanya Bagas sembari duduk di lantai menemaniku. Kasurnya cuma satu, dipakai pula. Jadi kita tidur di lantai aja. Terdengar suara bergumam dari atas kasur. Sontak aku menoleh ke sana. Terlihat Ardi sedang menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Di, panggilku seraya bangkit. Kenapa tuh anak? Tanya Bagas yang masih duduk di lantai. Kulihat keringat mengucur dari kening Ardi. Di, bangun! Aku coba membangunkannya. Di! Tiba-tiba Ardi melotot dan mencekek leherku. Mati kau! Herdiknya. Di! Ucapku seraya melepaskan cekikannya. Bagas pun ikut membantu. Namun tenaga kami seperti tidak ada apa-apanya. Sementara cekikan Ardi semakin keras. Ardi melepaskan satu tangannya dari leherku, kemudian memukul Bagas hingga ia terpental. Kamu belum mati juga, ucap Ardi. Aku menatap wajahnya yang terlihat sangat pucat, kemudian membaca doa sekencang mungkin. Berisik. Ardi mulai melonggarkan cengkramannya. Sontak aku langsung menepis tangannya dan melangkah mundur, lalu kembali merapal doa bersama Bagas. Mit! Teriakku memanggil Hamid. Tak lama ia menyahut dan membuka pintu. Ia langsung ketakutan saat melihat Ardi. Panggil ibu, cepetan! Perintahku. Hamid pun pergi, sementara aku tak melepaskan sedikit pun pandangan pada Ardi. Entah sosok apa yang merasukinya. Apa sih wanita bermata merah atau makhluk hitam yang tadi siang ada di pohon mangga? Tak lama kemudian, ibu dan Hamid datang ke kamar. Astagfirullah, ucap ibu saat melihat Ardi. Bu, tolong pegangin Ardi, pintaku sembari mengambil segelas air di atas meja. Ibu mendekati Ardi sembari merapal doa. Namun ia berontak, hampir memukul wajah ibu. Di sisi lain Bagas juga ikut mendekati Ardi. Jangan mendekat, ancamnya sembari melotot ke arah Bagas. Sementara aku mulai membaca ayat-ayat ruqyah sambil memegang segelas air. Ibu berhasil memegang tangan kanan Ardi. Begitu pula Bagas yang memegang tangan kirinya. Cepetan Sad, gua gak kuat, ucap Bagas. Aku berjalan mendekat, kemudian mengusapkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah ke wajah Ardi. Panas! Teriak Ardi. Keluar! Ancamku. Lalu kembali mengusapkan air ke wajahnya. Panas! Aku terus mengusapkan air itu sembari membaca ayat kursi dengan suara lantang, dibantu oleh ibu dan Bagas. Keluar! Pintaku. Ardi malah tertawa kencang. Kamu pikir itu bisa mengusirku? Ucapnya sembari mengibaskan tangan kirinya. Seketika itu tubuh Bagas ambruk. Gas! Teriakku. Namun ia sudah tak sadarkan diri. Dia datang! Teriak Ardi. Tak lama ayah datang ke kamar. Astagfirullah. Ardi tertawa sambil menatap ayah. Mau kamu pilih yang mana? Ucapnya sambil menatap ayah. Ia menatapku. Anak ini. Lalu menatap Hamid. Apa? Atau anak ini? Ayah merebut segelas air dari genggamanku, kemudian duduk di kasur dan berhadapan langsung dengan Ardi. Berkali-kali ayah mengusapkan air ke kepala Ardi hingga membuatnya menjerit kesakitan. Akan saya ambil salah satu dari kalian, ancamnya, lalu kembali menjerit. Tak lama, ada asap putih yang keluar dari ujung kepala Ardi. Seketika itu, tak sadarkan diri. Ayah masih merapal doa, lalu mengusapkan air ke tangan dan kaki Ardi. Usapin ke Bagas juga, perintahnya padaku. Setelah diusapkan air,
Bagas kembali tersadar. "Sat," ucap Bagas. "Lu napa pingsan, Gas?" "Nggak tahu, tiba-tiba aja semuanya jadi gelap." Sementara itu Ardi masih belum juga sadar. "Bu, ambilin anduk kecil," pinta ayah. "Aku ada kayaknya," sahutku seraya mengambil handuk kecil di lemari, lalu menyerahkannya pada ayah. "Ardi kok belum bangun juga sih ya?" "Ayah juga nggak tahu, tapi demamnya tinggi banget," balas ayah seraya menuangkan sisa air ke handuk itu, lalu mengompres kening Ardi. "Kalau sampai sejam belum sadar, harus dibawa ke klinik." "Ayah, kok pulang pas lagi hujan gede gini?" "Dari habis maghrib tadi, perasaan ayah nggak enak. Makanya ayah maksa pulang. Ternyata bener firasat ayah." "Terus maksud omongan Ardi tadi apa?" "Jangan peduliin omongan setan. Mereka pandai berbohong dan mengancam." "Tapi ini ada hubungannya sama Arsa dan Hamid ya?" sahut ibu. "Ayah juga tahu. Kalau ayah tahu harus berbuat sesuatu sebelum terjadi apa-apa sama aku atau Hamid." "Ayah udah panggil Ustadz untuk datang ke sini." "Kapan?" "Besok." Ardi membuka mata. "Alhamdulillah," ucap ayah. "Bentar, ini Ardi kan?" tanyaku ragu. "Iya," sahutnya pelan. "Bu, ambilin minum. Pasti Ardi lemes banget," pinta ayah. Ibu pun turun untuk mengambil minum. "Tadi lu kenapa, Di?" tanyaku. "Udah, jangan dibahas sekarang, kasihan Ardi." Ibu kembali ke kamar dengan membawa segelas air. Sebelum meminta Ardi meminumnya, ayah terlebih dulu merapal doa. Ardi pun sudah bisa bangkit, duduk di atas kasur. "Sekarang ceritain kenapa bisa sampai begitu," pinta ayah. "Gara-gara pohon mangga." Ayah langsung menoleh padaku. "Pohon mangga?" "Iya. Tadi siang Ardi udah aku larang deketin pohon mangga, malah ngeyel." "Emangnya kenapa sampai dilarang begitu?" "Pohonnya angker ya, buahnya juga beracun." "Tahu dari mana kalau buahnya beracun?" Akhirnya aku menceritakan kejadian yang menimpa Risa saat masih kecil. "Bisa jadi itu cuman kebetulan saja, Sat," ucap ayah saat selesai mendengarkanku cerita. "Tapi ya, tadi aku juga lihat ada setan hitam di atas pohon, mau deketin Ardi. Kayaknya dia marah." "Oh, pantesan lu tiba-tiba lari narik si Ardi sampai jatuh," sahut Bagus. "Iya, Gas," balasku. Ayah kembali menoleh ke arah Ardi. "Tadi apa yang kamu rasain?" "Berasa kayak mimpi gitu, Pak." Ardi pun mulai bercerita. Saat ia berbaring di atas kasur, ia merasakan badannya mulai demam. Kemudian memaksa untuk tidur. Baru nutup mata bentar, tiba-tiba ada yang nindihin badan gitu, ucap Ardi. Saat Ardi membuka mata, terlihat ada sosok hitam, kurus, matanya merah, terus rambutnya putih. Aku memotong ceritanya. "Iya bener," sahutnya. "Berarti yang dari pohon mangga." Sontak Ardi menutup mata saat melihat makhluk menyeramkan itu. Ia juga berusaha memanggilku dan Bagas, tapi tak bisa. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Abis itu badan rasanya kesemutan, terus dingin banget. Pas buka mata udah ada di hutan yang gelap gitu, ucap Ardi. "Sekarang kamu lihat atau ngerasain sesuatu nggak?" tanya ayah pada Ardi. "Enggak, Pak." "Sekarang kamu istirahat dulu di sini bareng Arsat sama Bagas. Jangan lupa baca doa kalau ngerasa ada sesuatu," ucap ayah seraya bangkit. "Ayah mau kemana?" "Ayah mau ke bawah dulu, ganti baju." Prang! Bunyi kaca jendela yang tiba-tiba pecah. Serpihannya hampir mengenaiku. "Aduh!" ucap Bagas seraya memegang kepalanya. Sontak aku menoleh padanya. Di tangannya ada sebuah batu yang berlumuran darah. Darah, kami ingin darah." Ardi berdiri di atas kasur sambil melotot ke arah Bagas. "Kami ingin darah." Ardi melotot sambil menunjuk Bagas. "Sat, bawa Bagas ke bawah," perintah ayah. "Ibu juga bawa Hamid ke bawah," imbunya. "Ayah gimana?" "Ayah nanti nyusul sama Ardi." Aku dan Bagas pun berdiri, kemudian berlari keluar kamar. Bagas terus meringis kesakitan, sembari memegang belakang kepalanya. "Ke kamar ibu aja, Sat," ibu yang berlari di depan berucap. Di dalam kamar, ibu bergegas memeriksa luka Bagas.
Lukanya gimana, Bu? Kayaknya gak terlalu dalam. Aduh, ucap Bagas saat ibu membersihkan lukanya dengan cairan alkohol. Tahan ya, Gas, ucapku. Iya, maaf banget malah jadi begini. Lu gak usah minta maaf, Sat. Sat, ambil anduk kecil di lemari sama gunting di laci, perintah ibu. Aku bergegas lari ke arah lemari, mengambil handuk, kemudian berjalan ke arah nakas. Kubuka laci satu persatu. Guntingnya gak ada, Bu. Di laci paling atas, Sat. Masa gak ada? Gak ada, Bu. Oh, kayaknya ada di meja dapur. Dapur? Iya. Duh, jujur dalam situasi seperti ini, aku tak ingin pergi keluar kamar, apalagi dapur. Buruan, Sat, ucap ibu. Kriat, kubuka pintu kamar, lalu mengambil ancang-ancang untuk berlari ke dapur. 1, 2, 3. Aku berlari sekencang mungkin. Saat berbelok ke dapur, aku melihat ada sosok wanita berambut panjang, mengenakan daun berwarna putih. Ia duduk di atas meja. Sontak aku menghentikan langkah dan berjalan mundur. Ia memiringkan kepalanya, kemudian melotot ke arahku. Perlahan senyumnya mengembang. Ia tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku meremang. Ibu! Teriak seraya berlari kembali ke kamar. Krek, pintu terkunci. Buka, ibu, buka! Teriakku sembari menggedor-gedor pintu. Terdengar suara tawa lagi tepat di belakangku, diikuti aroma melati bercampur bau busuk yang menyengat. Aku melirik sedikit ke samping. Dari ekor mata, terlihat wanita tadi sedang duduk di kursi ruang tamu, sambil memainkan rambutnya. Ibu! Aku berteriak sekencang mungkin. Kriat, pintu terbuka. Dengan cepat aku masuk ke dalam dan menutup pintu. Kamu kenapa teriak-teriak? Kenapa pintunya dikunci, Bu? Balasku marah sambil mengatur nafas. Gak ada yang kunci pintu. Terus mana guntingnya? Di dapur. Kenapa gak diambil? Ada perempuan serem, Bu, di dapur. Ya udah, gak usah pakai gunting. Ibu merobek handuk kecil itu lalu digunakan untuk memerban luka Bagas. Tuk, tuk. Terdengar ketukan di jendela yang mengarah ke halaman. Sontak kami menoleh ke sana. Hamid di sini. Aku memanggil Hamid yang berdiri tak jauh dari jendela. Ia pun bergegas menjauhi jendela dan menghampiriku. Tuk, tuk. Ketukan itu terdengar lagi, membuat mata kami tertuju pada jendela. Wush. Ada angin kencang yang menyibak gorden hingga nyaris terangkat ke langit-langit. Dari tempatku berdiri, terlihat ada seseorang berdiri di balik jendela. Beruntung di luar gelap, jadi aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Bu, ucapku seraya berdiri di dekatnya. Baca doa, balas ibu yang masih menatap ke arah jendela. Gorden bergerak tak beraturan, lambat laun membentuk seperti tubuh manusia. Ibu! Hamid berteriak sambil bersembunyi di balik tubuh ibu. Sementara aku, ibu dan Bagas terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Buah! Sontak kami menoleh ke arah pintu. Sumber suara benturan tadi. Buka pintunya, Sat, buka! Panggil suara dari luar. Suaranya mirip dengan ayah. Ayah! Iya, ini ayah. Aku membuka pintu. Ternyata itu memang ayah. Namun aku tak melihat keberadaan Ardi. Ardi mana ya? Masih di atas. Balas ayah seraya masuk ke kamar dan duduk di kasur. Kok ditinggal sih ya? Susah. Terpaksa sementara ayah ikat di kasur. Ya Allah, kasihan si Ardi, ucap Bagas. Iya, kenapa bisa sampai begini sih? Ucapku. Itu gara-gara dia ganggu penunggu pohon mangga di depan. Tapi Bagas kan gak ganggu. Kenapa kepalanya dilempar batu? Efeknya jadi marah ke semua orang di sini. Ibu bertanya pada ayah. Ayah haus? Ibu ambilin minum ya? Tawar ibu. Gak usah, Bu, balas ayah lalu rebahan di atas kasur. Ayah capek banget. Ya udah, ayah istirahat dulu aja, balas ibu. Sementara kita tidur di sini dulu. Abis subuh baru lihat Ardi di atas. Tuk, tuk, tuk. Bu, panggil suara dari luar. Suaranya mirip sekali dengan ayah. Ayah, sahutku. Iya, buka, Sat. Loh, kalau di luar ayah, terus yang lagi tidur di kasur siapa? Jangan dibuka, ucap ayah bangkit dari tidurnya. Mereka bisa nyamar jadi siapa saja. Imbu ayah. Tuk, tuk,
"Saat, buka pintunya." Sementara suara ayah yang lain meminta untuk dibukakan pintu, aku menoleh ke arah ibu yang sama bingungnya denganku. "Gimana, Bu?" bisikku. "Yah," teriak ibu. "Iya, Bu, tolong buka pintunya," sahut suara dari luar. "Coba baca ayat kursi," perintah ibu. Terdengar suara lantunan ayat kursi dari luar. Kulirik ayah yang sedang duduk di atas kasur. Ia terlihat sangat gelisah. Aku pun membaca ayat kursi dengan lantang, diikuti ibu dan Bagas. "Berisik!" Ayah menggebrak kasur, lalu berdiri melayang. Sorot matanya berubah menjadi merah. Tubuhnya pun semakin membesar, hingga kepalanya menyentuh langit-langit. Bulu-bulu hitam bermunculan di seluruh tubuhnya, diikuti taring panjang di mulutnya. Astagfirullah! Sontak kami merapat ke pintu, berusaha untuk membukanya, namun tak bisa. "Ayah, tolong!" Hahaha. Sosok menyeramkan itu tertawa kencang sekali, sampai menggetarkan dinding kamar. Ia berjalan mendekat. "Salah satu dari kalian harus ada yang ikut dengan saya," ucapnya. Ibu memintaku, Hamid dan Bagas bersembunyi di balik tubuhnya. "Ayah, tolong!" Bruk. Sementara itu terdengar suara dobrakan dari pintu. "Baca ayat-ayat ruqyah, Sat!" teriak ayah. Kami pun mulai membaca ayat-ayat ruqyah, membuat sosok menyeramkan itu terlihat semakin marah. "Diam!" hardiknya sembari menghentakkan kaki ke lantai. Tep. Seketika itu lampu kamar mati. Spontan kami langsung berpegangan. Bola mata merah yang menyala masih terlihat dalam kegelapan. Semakin lama, ukurannya semakin membesar dan aku berteriak kencang saat ada yang menarik tanganku. Entah bagaimana, tiba-tiba aku terbangun di sebuah ruangan gelap. "Kak Arsat," panggil suara yang mirip dengan Hamid. Aku mengedarkan pandangan mencari Hamid. Nihil, ruangannya terlalu gelap. "Hamid," panggilku. "Aku di sini, Kak." Aku berjalan perlahan menuju suaranya. "Hamid," panggilku lagi. "Kakak." Tiba-tiba ia memelukku. "Kenapa kakak ada di sini juga?" tanyanya. "Kakak juga nggak tahu. Kamu juga kenapa ada di sini?" "Aku udah lama dikurung di sini, Kak." "Dari kapan?" "Dari pas datang ke rumah itu." "Kok bisa?" "Ada monster gede yang bawa aku ke sini. Aku takut." "Jangan takut. Sekarang kakak ada di sini." Aku berpura-pura berani di hadapan Hamid. "Kalau Kak Arsa di sini, nanti siapa yang bisa nyelamatin aku?" "Ada ayah. Ayah pasti nyelamatin kita berdua." "Ayah nggak mungkin nyelamatin kita, Kak." "Kenapa begitu?" "Soalnya ayah sering datang ke sini tapi nggak nyelamatin aku." Aku terkejut dengan ucapan Hamid. "Kamu yakin itu ayah?" "Iya." Saat terdengar suara ayah. "Ayah datang, Kak. Pegang tangan kakak." Perlahan ruangan menjadi terang. Kini terlihat Hamid sedang menatapku. Tak lama kemudian muncul sebuah lubang hitam di dinding. Lubang itu seperti menarik tubuhku. "Jangan lepasin tangan kakak, Mid," ucapku seraya menahan agar tidak terhisap. Namun apa daya hisapannya semakin kuat, hingga akhirnya pegangan kami pun terlepas. "Kak, yang ada di sana bukan Hamid," teriak Hamid yang entah kenapa tidak ikut terhisap. "Siapa?" sahutku sebelum masuk ke dalam lubang. "Anak iblis." Aku masuk ke dalam lubang yang begitu gelap. Dari kejauhan terlihat cahaya. Saat cahaya itu menerpa wajahku, tiba-tiba aku sudah ada di kamar. Melihat tubuhku yang lain sedang tergeletak di lantai, ayah terus menggoyang-goyangkan tubuhku sembari memanggil namaku. Aku berjalan mendekat. "Ayah, Arsat ada di sini." Namun tak ada satupun yang melihat kehadiranku. Apakah aku sudah meninggal? Ku sentuh tubuhku. Seketika itu aku tersedot ke dalam tubuh dan tersadar. "Alhamdulillah," ucap ayah dan ibu bersamaan. Aku menatap ayah, ibu, Hamid, Bagas, dan Ardi. Posisinya sama persis dengan yang tadi kulihat. Jika tadi hanya mimpi, kenapa sangat nyata? "Saat," panggil ayah. Spontan aku menoleh padanya. "Iya," balasku seraya bangkit. Tapi tak bisa. Tubuhku terasa lemas sekali.
Minum dulu, Sat, ucap ibu. Aku pun langsung meminumnya, tapi tetap saja tubuhku masih lemas. Kenapa badan aku lemas banget, Bu? Tanyaku bingung. Nanti ibu ceritain. Sekarang kamu istirahat dulu, balasnya. Lalu ayah menggotongku ke kasur. Kulihat jendela, langit sudah terlihat agak terang. Jam berapa ini ya? Jam 5 pagi. Berarti aku cukup lama tak sadarkan diri. Di sisi lain, aku menatap Hamid yang sedang sholat subuh berjamaah bersama ayah dan yang lainnya. Apa benar yang ada di hadapanku sekarang ini bukan Hamid? Jika memang ia anak iblis, lalu kenapa ia bisa sholat dengan begitu tenang? Mungkinkah ia hanya berpura-pura saja? Setelah sholat berjamaah, Ardi dan Bagas membawa buah-buahan dan cemilan yang dibawanya kemarin. Kami pun duduk di atas kasur sambil mengobrol. Semalam benar-benar serem banget, ucap Bagas. Iya, saud Ardi. Lu kan pingsan, Di. Tapi kan pas Arsat kesurupan gua bangun. Gua kesurupan? Iya, Sat, balas Ardi dan Bagas kompak. Lu kesurupannya aneh banget, imbu Bagas. Aneh gimana, Gas? Setannya ganti-ganti gitu, asli serem. Iya benar, baru keluar satu, masuk yang lain. Gitu aja terus sampai azan subuh, timpal Ardi. Mungkin itulah alasannya tubuhku terasa lemas sekali. Gua salut sama ayah lu, Sat. Bisa tenang banget ngadepin lu yang ngamuk-ngamuk gak jelas, imbuhnya. Iya, kalau gua jadi ayah lu mending gua tinggal aja daripada berjam-jam dikebukin anaknya sampai berdarah-darah, ucap Bagas. Berdarah gimana? Lu gak lihat ada luka di mata bokap lu? Terus di tangannya juga banyak cakaran. Aku menggelengkan kepala. Tar kalau datang lihat aja sendiri, terus minta maaf. Iya ya. Aku merasa bersalah pada ayah. Ibu masuk ke dalam kamar, membawakan sarapan untuk kami. Makan dulu, ucapnya lalu kembali pergi keluar kamar. Setelah sarapan, tubuhku sudah tidak lemas. Aku pun bisa bangkit dari kasur dan berjalan ke ruang tengah. Kutatap wajah ayah yang sedang duduk di sofa. Ternyata benar, ada luka kecil di pelipis kirinya. Saat, sini duduk, pintanya. Aku pun duduk di samping ayah. Badan kamu udah enakan? Tanyanya. Udah ayah, cuman agak bekel-bekel dikit, balasku. Alhamdulillah kalau begitu. Hamid mana ya? Tanyaku sambil mengedarkan pandangan, mencari keberadaannya. Di atas, lagi tidur. Oh, aku melirik tangan ayah. Ada luka cakaran memanjang. Ayah, ucapku pelan. Iya. Maafin aku ya, gara-gara aku badan ayah jadi luka-luka. Ayah tersenyum. Gak usah minta maaf. Lagian itu bukan salah kamu. Sekarang mending kamu ke atas, siap-siap buat pergi bareng Ardi sama Bagas. Iya ya. Aku pun bangkit dan berjalan ke kamar, ditemani Ardi dan Bagas. Kamar terlihat masih berantakan, tapi lantai sudah bersih dari pecahan kaca. Parah si Ardi, bantal gua sampai robek-robek gitu, ucapku sembari memasukkan baju dan laptop ke dalam tas. Maaf ya, Sat. Ya gak usah minta maaf, kan kita sama-sama kesurupan. Iya juga. Kami pun terkekeh. Tar gua nginep berapa hari? Tanyaku. Kata ayah lu, paling cuma 2 atau 3 hari, saud Bagas. Oh, gua bawa baju kebanyakan berarti. Aku mengeluarkan beberapa helai baju dari dalam tas. Kalau gua jadi lu sih, Sat, bakal lama tinggal di rumah Bagas sampai pindah rumah dari ini, ucap Ardi. Lama juga gak apa-apa sih, biar gue ada teman ngobrol sama bisa nyontek tugas, saud Bagas. Parah, saudku. Cuman gue heran, kenapa lu sama adek lu tinggalnya dipisah, ucap Bagas. Kan bisa aja lu ikut ke rumah temennya ayah lu, sambungnya. Ah gak tahu dah, gue ngikut aja perintah ayah. Kami pun keluar kamar. Sebelum pergi ke bawah, aku mendatangi kamar Hamid. Kriak, ku buka pintu kamarnya. Terlihat Hamid sedang tertidur pulas. Wajahnya terlihat polos sekali. Rasanya tak mungkin kalau ia adalah seorang anak iblis. Dia memang anak iblis. Terdengar suara bisikan. Sontak aku celinguk-celinguk ketakutan. Saat kembali menoleh ke arah kasur,
Kulihat Hamid sedang melotot ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Astagfirullah, ucapku sembari mengalihkan pandangan. Kak Arsad ngapain di kamar aku? Sontak aku menoleh padanya. Wajahnya tidak semenyeramkan tadi. Enggak, kakak tadinya mau pamit sama kamu. Kamunya tidur. Kakak mau pergi sekarang? Iya. Hamid beranjak dari kasur, lari menghampiriku, lalu memelukku erat. Hamid pasti kangen Kak Arsad, ucapnya. Kan cuman sebentar aja, Mid. Nanti juga ketemu lagi. Balasku agak canggung. Kak Arsad, tadi Hamid mimpiin kakak. Mimpi apa? Aku lihat kakak tiduran di lantai. Oh, kirain apa? Kakak gak bergerak, terus di lantai banyak darah. Suara Hamid tiba-tiba berubah menjadi agak berat. Sontak aku melepas pelukannya dan sedikit mendorongnya ke belakang, kemudian berlari keluar kamar. Kakak gak akan bisa lari, ucapnya masih dengan suara berat sebelum pintu tertutup rapat. Kenapa muka lu ketakutan, Sat? Tanya Bagas. Enggak, yuk pergi dari rumah ini. Aku bergegas turun ke bawah, setelah itu pamit pada ibu dan ayah. Di sisi lain, Sat, dari tadi diem aja. Mikirin apa sih? Tegur Ardi. Enggak mikirin apa-apa. Padahal dari tadi aku memikirkan ibu. Soalnya ia akan pergi bersama Hamid. Aku takut Hamid melakukan sesuatu yang buruk padanya. Sat, mau kemana? Tanya Risa, seraya berlari keluar dari rumahnya. Pergi ke rumah teman, Sa. Itu kepala sama tangan kenapa diperban? Nanti aku ceritain ya, Sa. Janji ya? Iya. Sekilas aku melihat ada seseorang mengintip dari balik gordin rumah Risa. Sa, ibu kamu lagi ada di rumah? Gak ada. Pagi gini ibu lagi pergi ke pasar. Lantas siapa yang ada di dalam rumah Risa? Mungkin saja ayahnya. Ya udah, aku pergi dulu ya, pamitku. Hati-hati di jalan, Sat. Balas Risa seraya mengembangkan senyum. Dadah Risa, ucap Bagas dan Ardi kompak seraya melambaikan tangan, lalu tertawa cekikikan. Ciarsa udah punya gebetan nih, ledek Bagas. Iya, ada kemajuan, timpal Ardi. Udah, jangan dibahas. Ardi dan Bagas pun kembali tertawa. Kemudian kami lanjut berjalan kaki menuju jalan besar. Di sisi lain, Bagas berucap, kampung sini warganya kagak ada yang ramah ya. Iya, matanya sini semua. Kayaknya cuman pacarnya Arsad aja yang baik, saut Ardi. Aku langsung menoleh pada kedua temanku. Gibah terus, seruku. Gibah itu kalau di belakang orangnya. Sekarang kan lu ada di samping kita, saut Bagas. Tapi bener sih, Sat. Kenapa sih warga sekitar rumah lu begitu amat? Ucap Ardi. Gue juga gak tahu, Di. Emang udah dari sononya kali. Gak mungkin dari sononya. Pasti ada penyebabnya. Kalaupun ada, gue tetap gak tahu. Kenapa gak lu tanyain aja sama cewek lu tadi? Gas, aku melotot padanya. Ampun, Sat. Siapa tahu dia tahu alasannya. Mungkin karena gue tinggal di rumah itu, balasku. Iya juga sih. Rumah horor gitu, nengokin orang sakit malah ikutan sakit, saut Bagas. Biar kompak, Gas. Kepalanya sama-sama bocor, ledekku. Dah lah, gak lagi-lagi gue main ke rumah lu. Santai, gak lama juga gue pindah dari sono. Ngomong-ngomong, dari tadi gak ada angkot yang lewat. Sepi bener, ucap Ardi seraya menatap jalan besar. Iya, balas Bagas. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada angkot yang lewat juga. Kami pun bergegas naik menuju kota. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 40 menit, kami pun tiba di rumah Bagas. Di, lu kagak balik ke rumah? Gua ngegelinding aja sampai saat. Hahaha, sahutnya karena rumah Ardi berada tepat di depan rumah Bagas. Maksudnya simpen tasnya dulu gitu. Santai, nanti aja. Ardi berbaring di atas kasur. Si Bagas ambil minum, lama amat. Nyasar kali, kriat. Bagas masuk ke dalam kamar bersama ibunya sembari membawa minuman dan cemilan. Emang yang diceritain Bagas benar, Sat? Tanya ibu Bagas. Oh, pantas aja lama. Ternyata Bagas bercerita dulu pada ibunya. Iya, Bu, balasku.
Kenapa nggak pindah dari sana saja? Arsad udah minta pindah, tapi ayah masih pengen tetap di sana. Ih, serem banget gitu. Iya banget bu, apalagi semalam. Iya, semalam Arsad sampai kayang sambil ketawa, saut Ardi. Shh, selaku. Katanya Ardi juga sempat kesurupan. Iya bu, Sat bilang sama ayah, di sini ada kontrakan murah juga kok. Pindah sini aja, ucap ibu Bagas. Iya bu, nanti Arsad bilang ke ayah. Makasih ya bu. Ibunya Bagas keluar dari kamar. Kami pun lanjut mengobrol sambil bermain PlayStation sampai azan zuhur berkumandang. Sholat dulu, ajak Bagas. Bentar gas, nanggung, balasku sembari menatap layar televisi. Pause dulu aja Sat, ucap Ardi. Kalian dulu aja. Ayolah jamaah. Bagas merebut stick PlayStation dari tanganku. Gue bilang bentar, herdiku. Santai Sat, gitu aja marah, ucap Bagas. Kan udah gue bilang kalian dulu aja. Ardi dan Bagas keluar kamar. Aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Entah kenapa sih bisa-bisa tiba-tiba emosi seperti itu. Astagfirullah. Aku membaca istighfar berkali-kali, lalu bangkit dan menyusul kedua temanku itu. Gas, gua minta maaf ya. Aman Sat, gua tahu lu lagi butuh banget hiburan, balas Bagas. Asli, gua juga nggak tahu kenapa tiba-tiba emosi sebegitunya. Yuk buruan ambil wudhu, terus sholat. Setelah mengambil wudhu, kami kembali ke kamar. Sat, lu imamnya, ucap Bagas. Aku berdiri di depan, lalu mulai sholat. Pikiranku sepertinya tak tenang, hingga berkali-kali mengulang bacaan sholat. Saat rakaat terakhir, pundakku terasa begitu berat dan panas. Kepala pun mulai pusing. Aku paksakan hingga tahiyat akhir. Sat, lu kenapa? Tanya Ardi. Emang kenapa? Balasku bingung. Muka lu pucat gitu, mana keringatan pula? Enggak tahu Di, badan gua tiba-tiba panas sama pusing. Mending lu istirahat aja dulu Sat. Aku naik ke atas kasur lalu berbaring. Di sisi lain, aku berdiri di pinggir jalan bersama ibu dan Hamid. Di dekatku ada koper dan tas besar. Akhirnya kita pindah juga, ucap ibu. Iya bu, sautku. Ayah lama banget sih, gerutu ibu. Macet kali bu. Mana mungkin Sat. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Entah bagaimana aku bisa melihat kalau ayah yang sedang duduk di kursi kemudi. Mobil itu kian mendekat tanpa mengurangi kecepatannya. Awas! Aku berteriak seraya berlari mundur. Namun tidak ibu. Hamid memegang kaki ibu agar tidak bisa bergerak. Buak! Mobil yang ayah kendarai menabrak ibu hingga terpental jauh. Anehnya, Hamid bisa selamat. Ia malah berdiri menatapku sambil tersenyum. Ibu! Teriakku lalu bangun dari tidur. Sat, lu mimpi ya? Tanya Bagas dan Ardi yang kaget mendengar teriakanku. Iya, dengan cepat kurai ponsel lalu menelpon ibu. Tut. Halo, siapa Hamid? Hamid, ibu mana? Ibu lagi di kamar mandi. Nanti kalau udah selesai tolong teleponin balik ya. Gak bisa kak, ibu lagi tidur di lantai kamar mandi, gak bangun-bangun, ucap Hamid. Maksud kamu apa Hamid? Nanti kakak juga tahu. Tut, telepon ditutup. Hamid bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Ram dan Nadi. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.